tadi lewat kat tiang, piti 100.000 ada, 50.000 ada, 10.000 ada lo, 5.000 ada lo, piti 2.000 ada lo. Nan mana keluar? Kau sepakai saya 2.000 keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatan wassalaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum la syatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiru lil usra wa ma yughni anhu maluhu iza taradda. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi malam apabila telah menutupi siang, demi siang apabila telah terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, maka sesungguhnya amalmu berbeda-beda. Adapun orang-orang yang berbagi dan orang yang bertakwa, orang yang yakin dengan balasan yang terbaik, maka Allah akan mudahkan dia bertemu dengan kebaikan. Adapun orang-orang yang bakhil, yang sombong, yang mendustai balasan dari Allah, maka Allah akan mudahkan dia kepada kesulitan. Dan tidaklah bermanfaat hartamu apabila engkau telah mati. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, surat Al-Lail ini turunnya di Makkah. Dia bagian dari surat Makkiyah. Ketika ada satu pohon kurma yang bersebelahan dengan tetangga, sebagian dari pohon kurma itu buahnya ke tetangga sebelah. Ketika panen, kurmanya jatuh ke sebelah, lalu diambil oleh anak-anak sebelah yang miskin. Ada yang dimakan, ada yang masuk sakunya, ada yang dipegang. Pemilik kurma turun, datang ke sebalik rumah pagar, lalu diambil lagi kurmanya. Ya, yang di tangan diambil, yang di sakunya diambil. Padahal menurut hukum Islam, apabila ada pohon menjorok ke tanah sebelah, maka itu hak tetangga, Pak. Jadi kalau ada mangga bersabalah jo rumah kawan jo
pagah kawan sabalah tu milik orang sabalah. Kalau nak namu awak pangke jambeko daunnya kawan merasai nambuannya awak mambiak. Ya. Tapi tidak berlaku untuk binatang, Pak. Binatang ternak jambeko punya teranak tu jalan-jalannya ke sebelah tu inyo punya ndak. Untuk pohon tu berlaku. Lalu orang tetangga sebelah ini mengadu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah datang menawarkan, mau ndak kamu berbagi dengan tetanggamu dan kamu dapat kurma di surga. Maknanya tu. Kalau namu berbagi jo tetangga sebelah jo kurma iko, maka engkau masuk surga. Kira-kira mau ndak berbagi masuk surga? Apa jawabnya, Pak? Ya Rasulullah, saya namu mau berbagi ya Rasul. Cuman ini kurma yang paling enak. Namun ndak berbagi itu. Enggak mau dia berbagi, Pak. Ya. Nah, itulah makanya Allah turunkan surat Al-Lail itu. Allah bersumpah demi malam apabila telah menutupi siang. Demi siang apabila telah terang benderang. Demi laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya amalmu, pekerjaanmu berbeda-beda. Ada yang cinta kepada dunia sehingga ditawarkan kurmanya berbagi, dia tidak mau berbagi. Kenapa? Karena merasa kurma itu kurma yang terbaik. Akhirnya apa kata Said Nursi? Gara-gara kenikmatan dunia segenggam, dia lupakan kenikmatan akhirat sekuintal. Sekuintal itu berapa? 100 kilo. Gara-gara kenikmatan segenggam dikalahkan kenikmatan 100 kilo. Mendengar hal yang seperti itu, datang seorang sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau saya kuasai pohon korma yang 1 batang itu, lalu saya berbagi ke tetangga sebelah, kira-kira saya masuk surga enggak ya Rasul? Kata Rasulullah, ya kamu masuk surga. Maka diusahakanlah, Pak, dia beli pohon korma yang 1 itu, walaupun akhirnya terbayar 40 batang korma. 1 batang itu, Pak, digantinya 40 batang korma. Kenapa? Karena dia harap masuk surga. Maka tampilan kita tuh seperti itu, Pak. Orang yang cinta kepada dunia, maka orientasinya dunia saja, Pak. Dari lalu sampai lo jago, sampai lo lalu balik dalam kapalnya dunia saja. Kecuali jemaah siku, jemaah aku cari wajah masuk surga 4 sadonya. Sekurang-kurang wajah sedulu esok. Tapi ada orang yang sudah orientasinya akhirat, dibayarnya 1 pohon korma itu dengan 40 batang korma. Itulah yang berbeda, Pak. Ini yang akhirat, ini yang dunianya. Itu yang dikatakan seperti berbedanya siang dan malam. Jadi perbedaan antara penghuni sorga dengan penghuni neraka itu seperti siang dan malam, seperti laki-laki dan perempuan. Begitu nyatanya, Pak, sianan mencari akhirat, sia yang mencari dunia. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya pekerjaanmu, amalmu berbeda-beda. Inilah orientasinya dunia, ini yang orientasinya akhirat. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Adapun orang yang mau berbagi dan mereka menjaga dirinya, kemudian mereka yakin bahwa ada balasan yang terbaik, maka
nuyassiru lil yusra. Itu ada fa di situ, ada sin di situ, Pak. Maka itu litanfis. Maka Allah akan mudahkan dia kepada surganya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun kurang-kurang lalu malam, pagi subuh datang yuk berjamaah ke masjid. Walaupun tadi puasa dari pagi sampai maghrib, diusahawan juga, Pak. Solat maghribnya berjamaah di masjid. Iya enggak, Pak? Iya tadi. Padahal puasa dari pagi itu apa usahawan supaya bisa yuk berjamaah di masjid. Kini bapak ibu-ibu balik lo ke masjid, balik solat isya lo berjamaah. Barang hebat itu, Pak. Cuman sayangnya, cik, di luar Ramadan ndak ada puasa sejak pagi, anda tiba ke masjid dia, Pak. Pindah jamaah siko tampil lain, siko hampir sama saya perangai itunya. Itu nan galak tu pengalaman mana tu, Pak. Tergantung, Pak, yang dikejarnya apa. Kalau dia kejar akhirat, maka dia akan usahakan waktu, tenaga, pikiran, dananya untuk akhirat. Maka adalah orang yang bangun masjid sendirian, satu keluarga, Pak. Itu ada Al-Hakim, ada lagi apa namanya tuh? Mujahidin. Terus ini di arah Ketiram itu ada juga satu masjid dibangun. Kemudian ke Pasar Usang sampai ke Air Mancur. Ada itu, Pak. Satu-satu masjid saja orang bangun. Karena apa? Karena orientasinya sudah jelas. Tapi kalau orientasinya dunia, itu dia ya, Pak ibu-ibu. Sampili panceke, ana mulai itu. Sampili panceke. Apa seminang le, Pak? Kajai balapia. Alai. Sampili kariang. Pak lo bantu sampili kariang tu. Nya do kalau sampili kariang dulu sampili basah. Ada kue bakariang, ada kue basah, Pak. Ada bada kariang, ada bada basah. Kalau tadi tiba katidiang, Pak, piti dalam sakunya ada, lalu permisi lewat saja katidiang saja. Ndak nyisi sakete, Pak. Itu namanya sampili kariang. Yo kariang, Pak. Tapi kalau tadi lewat katidiang, piti 100.000 ada, 50.000 ada. 10.000 adolo, 5.000 adolo, piti 2.000 adolo. Nan mana kedua? Bako sepakai saya 2.000 keluar. Kalau yang 2.000 keluar berarti sampili basah, Pak. Lainnya baraya sawah dia teh, lambok sawah di bawah. Itu Bapak Ibu. Maka itu wa amma man bakhila wastagna fasanuyassiru lil usra. Jadi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang sombong, mereka tidak yakin akan ada balasan yang terbaik di sisi Allah, maka mereka akan dimudahkan untuk bertemu kesulitan. Hanya dimudahkan juga, Pak, tapi untuk kesulitan. Jadi kalau ingin urusan waktu mudah, Bapak Ibu-ibu, satu, suko bersedekah. Yang kedua, pelihara diri. Dan ketiga, yakin bahwa Allah akan mengganti yang lebih baik. Mangalo ibu-ibu pikian buncilanan maha. Alai, wortel lah naik keluarganya. Alai, bare mahalo. Lado naik. Nan turun nampak demo patangnya kerambiahnya, Pak. Ya nak? Ya, dia turun kerambiah. Ya, kalau nak turun malah caranya nak. Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan berikan solusi. Tunggu salah Bapak Ibu. InsyaAllah kalau Prabowo jadi presiden ada makan gratis, Pak. Cuman 2029 lo kabarnya mulai ya bakal itu. Ya nak.
susu gratis, ya kan? Walaupun pajak naik gitu ya. Tidak ada masalah Bapak Ibu. Kalau dia mau berbagi, kalau dia perkuat ketakwaannya, bukankah Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja, siapa yang bertakwa Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang dia hadapi. Ada Allah, habis masalah. Harus yakin Pak. Lumayanlah Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau dibandingkan dengan pesisir selatan, Batang rata-rata banjir, 60% Kota Padang banjir. Tapi lihat iya Pak, kok orang lumpur masuk ke rumahnya, adunan meninggal. Iya apa tidak? Kalau dibandingkan Jawa, mana lebih baik? Hah? Pakai pakaian kini Pak, susah hidup mereka. Rumah habis, pekerjaan habis, dana habis, ya kan, pakaian pun habis. Harusnya ada kumpulkan dana untuk banjir pesisir selatan, Bapak Ibu, Bapak, untuk mereka, ya kan, kepedulian. Kalau dibanding-banding Jawa, lalu mangamalai, ya kan, siko ada masuk ayah petang, ada masuk rumah ayah, tidak ada dah, tidak, ambo ke rumahmu masuk Pak, sampai katok ayah Pak, karena hari hujan kan. Nah, lalu apa yang bisa meyakinkan kita dengan kehidupan harta ini? Wa ma yu'ni anhu maluhu iza taradda. Yang pecinta-pecinta harta, jabatan, pangkat, kedudukan, apabila kamu mati, kata Allah, itu terjemahannya, wa ma yu'ni anhu maluhu iza taradda. Taradda itu diterjemahkan oleh Mahmud Yunus, itu mati Pak. Departemen Agama menerjemahkan apabila binasa. Pak, Ibu, kini awak punya ame, awak punya oto, awak punya rumah, awak punya tanah, meninggal awak malam kini, semua itu tidak ada manfaatnya untuk kita. Nah, itu yang bahasa Al-Qur'annya, wa ma yu'ni anhu. Ma-nya itu Pak, apa pandai bahasa Arab? Ibu pandai bahasa Arab? Ambo calik di Makkah ketik-ketik pandai orang bahasa Arab. Ya. Ianya orang Arab dia pandai. Ma itu artinya kosong Pak. Jadi wa ma yu'ni anhu maluhu iza taradda. Kalau kita tanya sama orang Arab, pamannya Bapak Ibu mau beli kurma, ajwa. Fi ajwa? Ada ajwa ke Jawa. Kalau kosong ajwa itu di tokohnya itu dia bilang mafi. Mafi. Kosong. Wa ma yu'ni anhu, kosong, nol. Tidak ada sedikit pun. Itu namanya kosong. Harta yang dia tinggalkan itu tidak bermanfaat sedikit pun apabila dia mati. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang suka dengan mengatakan hartaku, mali, hartaku, nah, tolonglah dipikir ulang balik. Makanya Rasulullah tidak meninggalkan harta. La yarisu dinar wala dirham. Nabi tidak meninggalkan dinar dan tidak pula dirham. Yarisul ilm, tapi meninggalkan ilmu. Jadi kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak ingin punya harta, silakan dipakai, dimakan, dimanfaatkan, silakan. Kulu wasrobu. Oh, ingin makan lama-lama, silakanlah bapak ibu. Ingin pakai pakaian rancak-rancak, silakan Pak. Molioto rancak-rancak, silakan Pak. Boleh Pak. Kalau bahasa Al-Quran itu ada istilahnya tuh, waladiyati dabbaha, demi kuda yang kencang larinya. Bapak mau beli Alphard, silakan. Pajero Sport, silakan. Fortuner, silakan. Lamborghini, silakan. BMW, silakan. Payah lo mau apa-apa merek Pak, mau anda punya tu dah. Boleh Pak, nikmati, syukuri, silakan.
Mau makan yang enak-enak, mau pakaian yang lancak-lancak, boleh Pak. Malah Allah mengatakan, ya bani Adam, khuzu sinatakum. Hei anak cucu Adam, pakai pakaianmu yang terbaik hendak pergi masjid. Setiap datang ke masjid, silakan dipakai Pak. Tapi jangan serupa jemaah yang pek lain. Nyo bali ame di toko ame Pak. Dak ame di bawa nyo pulang. Nyo bawa karate pulang. Nan ame nyo simpan di toko ame Pak. Nyo takui ame nyo hilang, nyo bawa karate pulang, nyo masuk ke dalam dompet, nyo masuk ke dalam laci lamari Pak. Laci nyo kunci. Laci dalam lamari, lamari nyo kunci Pak. Lamari dalam kamar, kamar nyo kunci lo. Kamar dalam rumah, rumahnya nyo kunci lo Pak. Rumahnya dalam pagar, pagarnya dikunci lo. Yang ada di dalam apa tadi? Karate Pak. Di kalau ingin bali ame ibu-ibu pakailah. Sebab sawantah lah ibu dah cocok pakai ame ni doh. Ya nak pakai kalung gadang, pakai galang gadang, pakai cincin gadang. Tak tahu je perumahan ibu kan Pak. Walau gaya itu yang dipakailah. Anda lah cocok lah kata oleh muda-muda. Silakan Pak. Boleh. Lalu diinfakkan, diberikan. Itu dia Pak. Yang harta kita itu dipakai, dimakan, diminum, disedekahkan. Tapi kalau hari ini kita tinggalkan semuanya, maka insyaallah wa ma yu'ni anhu maluhu iza taradda, maka harta yang dia tinggalkan itu tidak akan bermanfaat sedikit pun untuk dia. Beko pulang malam tolong periso. Kalau raso-raso ingin dibawa ke akhirat, sedekahkan hartanya. Ya kan? Makanya Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan, kalau sudah bulan Ramadan, Rasulullah itu mengalir saja Pak. Ya kan, kedermawanan itu luar biasa. Rasulullah itu kaya, tapi Rasulullah juga miskin. Kenapa? Karena kekayaannya dibagi kepada umat semuanya. Sampai-sampai di akhir hayat beliau, beliau terhutang 3 sak gandum karena ada yang tidak makan lalu dipinjam dengan digadaikan baju besi beliau. Seperti itulah contohnya dari Rasulullah. Mudah-mudahan kita memanfaatkan. Silahkan Bapak Ibu, mau condongnya ke akhirat, nih langkahnya. Kalau condongnya kepada dunia, ini langkahnya. Pilihlah yang mana yang cocok dengan selera awak masing-masing. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terlebih dan tak kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.